I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Kusuma dari Universitas Mataram, program studi biologi dengan nomor induk mahasiswa G1A022055. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembatas dalam ekosistem. Adapun poin-poin yang perlu dibahas pada materi kali ini, ya, pertama, pengertian faktor pembatas dalam ekosistem, yang kedua, faktor-faktor pembatas, yang ketiga, hukum faktor pembatas dalam ekosistem, dan yang keempat, zona-zona toleransi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian faktor pembatas dalam ekosistem. Faktor pembatas dalam ekosistem merujuk pada faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan, kelimpahan, atau distribusi organisme dalam suatu lingkungan. Oke, kita akan masuk pada slide berikutnya, yang dimana slide ini menjelaskan tentang faktor-faktor dalam ekosistem. Adapun poin-poin yang perlu dibahas, yang pertama adalah sumber daya alam, yang dimana ketersediaan air, tanah, dan nutrisi dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem. Jika suatu ekosistem memiliki keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan organisme dan keanekaragaman hayati dalam ekosistem tersebut dapat terbatas. Yang kedua, iklim. Faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban, dan musim dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem. Organisme dalam ekosistem biasanya memiliki rentang toleransi terbatas terhadap kondisi iklim tertentu. Yang ketiga, penyakit dan predator, yang dimana keberadaan penyakit dan predator ini juga dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem. Penyakit yang disebar antara populasi organisme dapat mengurangi kelimpahan dan keanekaragaman spesies dalam suatu ekosistem. Yang keempat, interaksi antar spesies, yang dimana interaksi antar spesies dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem. Interaksi ini dapat mempengaruhi kelimpahan dan distribusi organisme pada suatu ekosistem. Yang kelima adalah aktivitas manusia, yang mana kita ketahui bahwa aktivitas manusia menjadi salah satu faktor pembatas dalam ekosistem. Contohnya penggunaan lahan atau penyebaran lahan. Yang terakhir adalah faktor geografis, yang dimana faktor geografis seperti topografi, ketinggian, dan salinitas juga dapat membatasi kehidupan organisme dalam ekosistem. Setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor pembatas dalam ekosistem, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum faktor pembatas dalam ekosistem. Yang pertama, hukum Lieberg, yang dimana hukum Lieberg adalah hukum minimum Lieberg, kan bahwa pertumbuhan atau kelangsungan hidup suatu organisme dibatasi oleh faktor yang paling kuat atau yang paling kurang di lingkungannya. Yang kedua, hukum Blackman, yang dimana sebuah prinsip ekologi yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu organisme dalam suatu ekosistem terbatas oleh faktor yang paling sedikit tersedia atau paling langka. Selanjutnya, yang ketiga, hukum toleransi. Konteks ekosistem merujuk pada kemampuan organisme untuk bertahan dan berfungsi dalam kondisi manapun. Adapun poin-poin dalam hukum toleransi ini, salah satunya hukum toleransi terhadap suhu. Organisme memiliki rentang suhu yang dapat mereka toleransi untuk bertahan hidup. Yang kedua, hukum toleransi terhadap ketersediaan air, yang dimana organisme memiliki toleransi terhadap ketersediaan air dalam lingkungan mereka. Poin C yaitu hukum toleransi terhadap ketersediaan nutrisi. Organisme juga memiliki toleransi terhadap ketersediaan nutrisi. Beberapa organisme dapat bertahan dengan jumlah nutrisi yang sangat terbatas. Dan poin terakhir adalah hukum toleransi terhadap cahaya. Intensitas cahaya juga merupakan faktor pembatas dalam ekosistem tersebut. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona toleransi. Zona dalam ekosistem terdapat beberapa poin, yaitu zona intoleransi, yang dimana zona intoleransi menjadi salah satu faktor pembatas dalam ekosistem. Yang kedua, zona dalam konteks ekosistem mengacu pada kisaran kondisi lingkungan di mana organisme dapat bertahan hidup dengan berkembang biak. Pada materi yang sudah saya sampaikan, dapat
saya simpulkan bahwa faktor-faktor pembatas dalam ekosistem adalah komponen penting dalam mengatur keberlangsungan dan keanekaragaman hayati di suatu ekosistem. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block.